Halo traders, welcome back to my channel Simple Trade Analysis. Baik, kali ini kita akan bertajuk atau berjudul Back to Basic ya. Back to Basic ini adalah eh, salah satu metode khususnya para trader untuk kembali men-take down dirinya ya untuk mengenali market. Mungkin bahasanya seperti itu ya. Back to Basic biasanya mengenolkan diri. Jadi kalau botol penuh diisi bakal tumpah, kalau botol itu kosong diisi akan mampu menampung. Jadi kita seperti botol kosong kali ya. Teori supply and demand yang saya gunakan dalam menganalisis pergerakan harga ini sangat basic sekali sebenarnya. Dan ini bisa Anda cari dan search di Google sangat banyak sekali. Dan salah satu yang saya sangat tertarik adalah tulisan dari Bro eh, saya lupa, tapi Anda bisa untuk mengunjungnya di Google, search aja supply and demand maka akan muncul ya, banyak sekali di situ artikel-artikel. Dan yang paling menarik adalah orang Indonesia, trader juga. Dan saya belum pernah menjumpai trader tersebut, saya ingin sekali jumpa tapi belum jumpa untuk sampai saat sekarang ini. Tapi teorinya banyak saya adopsi. Baik, back to basic kali ini kita mengambil pengertian-pengertian dari Adam Smith. Adam Smith ini adalah salah satu pelopor dunia ekonomi. Anda search juga di Google. Ini ekonomi dari Barat ya, mengatakan bahwa jika supply melebihi demand atau jika ketersediaan barang melebihi permintaan pada suatu level harga tertentu, maka harga akan turun. Dan ini berlaku sebaliknya. Ini berlaku sampai sekarang ya. Mau pasar apapun sudah saya sebutkan. Mau pasar pajak pagi, mau pasar ikan di Muara Angke, mau pasar Keramat Jati, ya, pasar induk dan lain-lain, ataupun di pasar forex sekalipun, di pasar komoditas sekalipun, di pasar saham sekalipun. Jika supply melebihi dari demand yang ada, maka harga itu akan turun. Dan sebaliknya, jika demand lebih besar daripada supply yang tersedia, maka harga itu akan naik. Jika Anda seorang pedagang, Anda harus memahami konsep ini. Kemudian ada Sir Isaac Newton. Ini adalah salah satu pelopor di dunia fisika. Hukum geraknya menyatakan, dia menemukan hukum gerak yang menyatakan bahwa sebuah objek akan tetap dalam aksi gerak atau motion sampai mendapat reaksi atau kekuatan ya, yang sama atau lebih besar. Jadi kalau misalnya benda itu tidak mendapatkan aksi, maka dia tidak bereaksi, begitu ya. Kalau pasar itu dalam kondisi seimbang, artinya traders, buyers dan sellers seimbang di pasar, maka dia akan tetap bergerak dalam kondisi yang mempunyai range tertentu ya, sampai dia menemui kekuatan yang lebih besar atau big player masuk kemudian membuat harga itu dalam kondisi imbalance ya. Awalnya buyer dan seller melakukan transaksi harga itu balance, dan ketika buyer atau seller menguasai salah satunya, maka harga itu berada dalam kondisi imbalance. Kemudian kita lanjut ke teori kita ya, support dan resisten. Ini sangat sangat familiar sekali bagi seorang trader. Kenapa? Karena konsep support and demand ini sangat banyak digunakan oleh para traders. Nah, terkait support dan resisten di teori supply and demand, maka saya menyebutnya atau saja. Kalau support kita sebut demand, atau sebaliknya, demand kita sebut support. Supply kita sebut resisten, atau kalau resisten kita sebut supply. Ya, biar enak saja sih sebenarnya penamaan tersebut. Tapi kalau Anda mempunyai pengertian yang berbeda, silakan saja. Saya tidak akan melarang karena tujuan kita cuma sama. Tujuan kita cuma satu, yaitu kita bisa profit bersama di pasar finansial ini. Support ataupun demand,
Pengertiannya adalah level harga di mana lebih banyak buyer yang bersedia membeli dibandingkan seller pada level harga tertentu. Sedangkan resisten ataupun supply adalah level di mana lebih banyak tersedia supply dibandingkan buyer yang bersedia membeli supply tersebut pada level harga tertentu. Jadi simpelnya gini saja, traders. Kalau misalnya demand kita mau sebut atau jabarkan, demand adalah harga di mana lebih banyak pembeli yang berminat daripada barang yang mau dibeli itu lebih sedikit. Jadi pembelinya banyak, barangnya sedikit, pasti ya harga itu akan naik. Kenapa? Momentum. Momentum seperti ini di pasar sangat sering terjadi. Contoh, mau lebaran, ya, ketersediaan barang di pasar sangat sedikit. Hal ini akan mengakibatkan apa? Hal ini akan mengakibatkan harga itu akan naik. Kenapa? Pada saat menjelang lebaran, banyak kebutuhan-kebutuhan yang akan dibeli. Dan kalau ini tidak diimbangi dengan supply atau ketersediaan barang, maka lonjakan harga pasti akan terjadi. Sebaliknya, kalau seandainya barang itu terlalu banyak, ambil contoh, petani saat sekarang ini sedang panen raya di palawija, bentuknya apapun. Nah, ketika hasil dari panen ini dikirim ke pasar dan membludak, sedangkan permintaan yang ada itu tidak mengikuti membludaknya hasil panen, maka yang terjadi adalah harga itu akan turun. Nah, ini sebenarnya teori yang sudah dinyatakan oleh Adam Smith ataupun Sir Isaac Newton ratusan tahun yang lalu dan berlaku sampai sekarang ini. Kalau mereka jadi trader, mungkin mereka akan jadi trader profesional kali. Ya, traders. Oke. Bagaimana kita bisa mengenali level-level harga di pasar dengan konsep seperti ini? Traders, yang perlu Anda pahami adalah konsep dasar terlebih dahulu. Kalau Anda ingin menjadi seorang trader, maka konsep berdagang ini harus Anda kuasai, ya. Kalau Anda ingin menjadi seorang trader pro, maka konsep ini harus Anda betul-betul kuasai. Agar apa? Agar Anda tidak loss, ataupun kalau loss, kecil loss-nya. Artinya, ketika kita memahami konsep supply, demand, kemudian support itu apa, kemudian gerak motion harga dalam kondisi seperti apa, kemudian mendapatkan momentumnya bagaimana, kemudian level support dan resistance yang Anda kuasai, ini akan sangat membantu Anda sekali di pasar finansial ini. Baik, ini adalah back to basic seri pertama, dan kita akan lanjutkan untuk seri yang kedua selanjutnya. Terima kasih traders. Jangan lupa subscribe channel Simple Trade Analysis. Oke, kita lanjutkan ke part yang kedua.